Sudah lebih dari sebulan, Saudara, virus corona menyebar di hampir seluruh penjuru tanah air. Namun dari 34 provinsi, ada 2 provinsi yang masih aman. Belum ada kasus positif, yaitu Gorontalo dan Nusa Tenggara Timur. Data pemerintah sejak 5 hari lalu, 2 provinsi tersebut tidak ditemukan kasus positif corona. Meski bisa jadi ada kasus tetapi belum dites atau hasil laboratorium yang belum keluar dari pemerintah. Apa saja upaya Pemprov NTT untuk mencegah kasus corona supaya tidak masuk ke wilayahnya dan seperti apa prediksi penyebaran virus corona di tanah air? Untuk membahasnya sudah terhubung melalui sambungan telepon dengan juru bicara penanggulangan COVID-19 NTT, Marius Ardujelamu. Selamat malam Pak Marius. Selamat malam Mbak Sofi. Pak Marius, kabar baik ya? Ya, puji Tuhan, alhamdulillah. Selalu sehat dan selalu siap siaga. Dan melalui sambungan Skype, Saudara, kami juga terhubung dengan pakar epidemiologi Universitas Indonesia, Iwan Aryawan. Selamat malam, Pak Iwan. Selamat malam. Pak Iwan juga sehat ya? Ya, sehat selalu. Baik, Pak Iwan sebentar. Saya ke Pak Marius terlebih dahulu ya, Pak Iwan ya? Ya. Pak Marius, jadi apa yang sudah dilakukan oleh pemerintah Provinsi NTT sehingga sampai saat ini sebulan lebih di mana di seluruh Indonesia di 32 provinsi sudah ada 2.200-an kasus positif, di NTT belum ada satupun yang positif? Ya, sejak merebaknya virus corona di berbagai negara termasuk Indonesia, Bapak Gubernur Nusa Tenggara Timur mengontrol secara ketat pintu-pintu masuk di Nusa Tenggara Timur, baik di pelabuhan udara maupun pelabuhan laut di seluruh Nusa Tenggara Timur. Dan sejak merebaknya virus ini, Bapak Gubernur sudah mengkoordinasikan semua kekuatan, semua infrastruktur pemerintahan, baik TNI Polri maupun birokrasi sipil, untuk menempatkan para petugas kesehatan di pintu-pintu masuk itu dengan peralatan-peralatan sesuai standar yang ditetapkan oleh Organisasi Kesehatan Dunia WHO. Di bandara-bandara kita tempatkan scanner, termoscanner, demikian juga di pelabuhan kita tempatkan termoscanner dan juga termogan. Dan para medis kita koordinasi dengan Dinas Kesehatan Provinsi dan Kabupaten Kota bersama dengan Kantor Kesehatan Pelabuhan bersama-sama memantau kedatangan arus orang dari luar Nusa Tenggara Timur menuju Nusa Tenggara Timur. Dan sejak awal Maret, jumlah ODP, orang dalam pemantauan dan pasien dalam pengawasan di Nusa Tenggara Timur 881 orang, dan 177 dari 881 orang itu dinyatakan sembuh atau selesai pemantauan. Dan 20 orangnya status pasien dalam pengawasan. Pak Marius, begini, kita kan tahu bahwa banyak kemudian kasus COVID-19 yang sudah positif ternyata asimptomatik, tidak menunjukkan gejala apapun. Nah, jadi kemudian pengecekan suhu tubuh dengan thermal gun atau kemudian dengan segala macam termometer itu kadang-kadang mungkin bisa tricky begitu, bisa jadi benar, bisa jadi tidak karena ada yang asimptomatik. Seberapakah ketatnya perizinan keluar masuk NTT untuk memastikan tidak ada kecolongan warga yang positif tapi asimptomatik? Iya, begini, kita tidak mungkin melarang orang untuk masuk ya, karena mereka kembali ke rumah ya, setelah ada pemutusan kerja di Jawa atau di daerah-daerah terpapar virus, atau juga anak-anak mahasiswa NTT, atau juga pelaku ekonomi masuk ke Nusa Tenggara Timur. Kita tidak bisa menghalangnya. Yang kami lakukan adalah kontrol secara ketat di pintu-pintu masuk itu. Dan para medis kita dengan kantor kesehatan pelabuhan satu persatu mengontrol para pendatang dari luar Nusa Tenggara Timur, dan kita siapkan health alert card, ya kartu kesehatan yang mereka harus isi, dan setelah diisi kita akan mengikuti orang itu sampai ke rumahnya. Dan itu menjadi koordinasi dari semua infrastruktur pemerintahan untuk memantau yang bersangkutan, untuk memastikan dia, misalnya kalau statusnya orang dalam pemantauan, kita harus pastikan dia supaya tidak keluar rumah tapi isolasi secara mandiri. Baik. Dan kalau ada pemeriksaan klinis maka dia dirawat di rumah sakit. Pak Marius, tadi dalam berita pengantar kami mewawancara salah satu warga NTT yaitu Ibu Rini Kartini yang menyatakan bahwa bisa jadi belum ada yang positif karena alat tesnya tidak ada. Apakah benar seperti ini, alat tesnya tidak ada, Pak Marius?
Ya kan ada kan dokter-dokter dan juga para medis kan punya standar ya. Bagaimana dia memeriksa orang ya, memeriksa orang yang datang ketika misalnya suhu tubuhnya di atas 38 derajat Celcius, kita akan periksa secara ketat, lalu kemudian setelah pemeriksaan klinis menentukan dia harus masuk rumah sakit, maka dirawat di rumah sakit. Dan tentu sebagaimana yang kita tahu selama ini, untuk menentukan positif atau negatif itu kan melalui pemeriksaan swab dan darah ya di Surabaya atau Jakarta. Dan sampai saat ini kami sudah mengirim 38 sampel ke Surabaya dan Jakarta, dan 17 sampelnya itu negatif dan 21 sampelnya masih dalam proses. Nah, tentu kita berdoa ya, kita tentu berdoa supaya tetap negatif ya. Oke. Bahwa mungkin satu waktu ada kecolongan ya, nanti kita akan buktikan.